Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita mau membawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau tenggelam dalam cintanya. Bapak Ibu, silakan buka hati lebar-lebar. Sebab Tuhan mau banyak berbicara pada pagi hari ini. Ketika saya membuka mata, hal pertama yang saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan, apa yang hendak Tuhan mau sampaikan kepada gerejamu pada pagi hari ini, kepada jemaatmu pada pagi hari ini. Berbicaralah di dalam hati kami, berbicaralah di dalam intuisi kami, berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Kemudian Tuhan mengarahkan kita untuk belajar tentang kekudusan. Milikilah hati yang kudus, sebab Bapa-Mu di surga adalah kudus. Kudus artinya dipisahkan, disisihkan, dikhususkan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan, adalah orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini. Untuk itu marilah kita hidup kudus, sama seperti Tuhan yang adalah kudus. Kuduslah, sebab Bapa-Mu yang di surga adalah kudus. Seperti mata air yang memancar keluar, yang berbuli-buli, terus keluar, terus mengalir. Tuhan adalah air yang hidup. Barang siapa minum air yang dari Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Dia adalah roti hidup, dan dia juga adalah air hidup. Alkitab menuliskan, di dalam hatimu ada sumber, ada mata air kehidupan, yakni pribadi Yesus sendiri. Untuk itulah Alkitab menjelaskan, kamu tidak perlu lagi diajar oleh orang lain, sebab pengurapannya mengajar kamu. Yang artinya Tuhan Yesus yang ada di dalam Bapak Ibu mengajar kita di dalam hati mana yang salah, mana yang benar, mana yang berkenan, mana yang baik, dan mana yang sempurna. Kiranya damai sejahtera Allah ada bersama kita sepanjang hari ini.
Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pencerahannya, agar kita mampu menangkap dan mengerti setiap hikmat. Hikmat yang baru, hikmat yang dari Tuhan. Agar kita mengerti setiap rencananya, agar kita mengerti setiap rancangannya di dalam kehidupan kita, di dalam panggilannya. Untuk itu hai jiwa, sembahlah Dia. Dia yang duduk di gunung kudusnya, Dia yang bersemanyam dalam bait-Nya. Marilah kita bersuka dan memuliakan Tuhan. Tinggikanlah namanya, kuduskanlah namanya. Marilah kita memuji Tuhan. Jangan berdiam diri. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Sebab Dia layak ditinggikan. Dia layak untuk setiap nafas kehidupan yang kita hirup. Dia layak untuk setiap nafas, untuk setiap perkataan yang kita perkatakan pada pagi hari ini. Dia layak. Dia layak. Terus memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan. Biarlah hatimu bersuka karena Tuhan. Biarlah hatimu mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Biarlah hatimu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Dan oleh karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita, dipuaskannyalah mulut kita pada pagi hari ini oleh Tuhan dengan segala hal-hal yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan ucapan syukur, sehingga kekuatan Bapak Ibu dipulihkan, kekuatan Bapak Ibu diperbarui, kaki yang lemah dikuatkan, hati yang lemah dikuatkan. Jika saudara Bapak Ibu dan saudara-saudara semua mengalami persimpangan jalan, bimbang, kebingungan, serukan nama Yesus. Panggil namanya. Panggil namanya. Tuhan, Tuhan, pimpin jalanku. Arahkan aku pada tujuanmu yang mulia itu. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit kita disembuhkannya pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua kelemahan-kelemahan kita pada pagi hari ini dipulihkannya. Hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah mahkota cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Pribadi masing-masing berperkaralah dengan Tuhan. Jangan berdiam diri. Sekali lagi saya ingatkan,
bahwa saya hanya membimbing Bapak Ibu, tapi untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Alkitab berkata, orang yang suci hatinya dapat melihat Tuhan. Alkitab berkata, orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Lemah lembut berarti sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, Musa adalah hambaku yang lembut hatinya. Lembut di mata Tuhan artinya mereka yang berjalan di belakang tiang awan dan tiang api. Artinya mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap perkataan-perkataan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Pikiran, tindakan, perbuatan kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau Maha Pemberi. Engkau memberi apa yang dunia tidak dapat berikan. Biarlah urapan-Mu ada pada pagi hari ini, mengalir dari tahta mulia. Air hidup yang dari surga pagi sunyi kami rasakan. Kami berpegang pada salib Kristus. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas. Engkaulah sumber hidup kami. Seperti mata air yang selalu mengalir, tidak pernah habis di masa kering. Seperti rusa yang haus akan aliran-aliran-Mu. Kan kami legakan rasa haus ini. Kan kami kenyangkan rasa lapar ini. Karena kami ada di dalam-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Sebab Engkaulah sumber yang kekal dan sejati. Engkaulah sumber pengharapan dan hidup. Isi hidup ini ya Tuhan, hanya dengan hati baru, agar bejana hati baru dapat menampung air yang hidup, dapat menampung setiap air yang Engkau berikan, agar cinta ini selalu bertumbuh dan meluap sehingga mengalir semakin deras dan menenggelamkan kami dengan air hidup-Mu. Pengurapan itu kami rasakan. Urapilah kami dengan minyak kudus-Mu, agar kami layak dalam panggilan suci-Mu. Mari kita katakan bersama-sama Bapak Ibu.
Tuhan, Engkau yang bersemayam di tempat kudus-Mu. Jadikanlah hidupku kemah suci-Mu. Jadikanlah aku tempat teduh-Mu. Bangun kemah-Mu di dalamku. Jadi tempat kudus-Mu. Ketika Bapak Ibu berkata, Tuhan, jadikanlah aku kemah suci-Mu. Jadikanlah aku tempat teduh-Mu. Roh Tuhan pada saat ini juga hadir, bersuka tinggal di dalam diri Bapak Ibu. Sebab inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin diundang. Tuhan ingin masuk. Tuhan ingin terekspresi keluar. Tuhan ingin kita semakin mendekat. Tuhan gak ingin lagi kehilangan Bapak Ibu dan saya. Tuhan gak lagi kita hilang. Tuhan gak ingin lagi kita mengembara seorang diri. Di malam yang sunyi, Tuhan gak memandang masa lalumu. Tuhan gak memandang dosa-dosamu. Walau dunia melihat rupa, kita selalu ada di hati Bapa. Walau imanmu lemah, walau engkau tidak hebat, tapi jalannya tidak terselami.
Tuhan hanya ingin kita jujur sama Tuhan. Apapun kelemahan-kelemahan kita, jangan disangkali Bapak Ibu. Jangan disangkali. Tapi jujur di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak bisa lepas dari pornografi. Aku gak bisa lepas dari perjudian. Aku gak bisa lepas dari hutang piutang. Katakan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan dengan jujur. Untuk itulah Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Roh Kudus-Mu. Aku gak bisa untuk menahan gak marah. Aku gak bisa kalau gak gibah. Aku gak bisa kalau tidak ngegosip. Jujur di depan Tuhan. Ini waktu Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Katakan. Katakan betapa lemahnya kita menghadapi itu. Katakan betapa ketidakmampuan kita menghadapi itu. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Izinkan hayat ilahi itu mengisi Bapak Ibu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Tuhan butuh kejujuran. Tuhan ingin hati yang melekat. Bukan Tuhan gak tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu. Untuk itulah Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Tapi manusia itu bersembunyi. Dosa membuat kita takut. Dosa membuat kita menutupi kesalahan kita. Dosa membuat kita gak mau jujur di depan Tuhan. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, aku ngerti firman. Aku gak perlu Tuhan. Yang penting aku menuruti firman Tuhan. Seperti orang Farisi. Berkata di depan Tuhan, Tuhan, aku gak berdosa seperti dia. Aku rajin beribadah. Sedangkan orang yang berdosa itu berkata, Tuhan, aku gak layak di hadapan-Mu. Ampunilah aku, Tuhan. Mana yang lebih berkenan di hadapan Tuhan?
orang yang jujur di depan Tuhan, atau orang yang meninggikan diri di depan Tuhan? Kita harus sadar hal ini, Bapak Ibu. Katakan ketidakmampuan kita di depan Tuhan. Bukan di depan iblis. Di depan Tuhan. Ini waktu Bapak Ibu dengan Tuhan. Ini jalur khusus. Ini jalur pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu fasih berbahasa roh, tapi iblis juga roh. Orang mati pun juga roh. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Namun ada satu jalur khusus yang Tuhan sediakan bagi kita, agar tidak ada satu makhluk pun yang mengerti, yang bisa mengakses, yang bisa mendengar, yakni doa dalam roh. Sebab Alkitab berkata, kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, berkata-kata kepada Bapa. Siapa roh itu? Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Ini jalur khusus Bapak Ibu. Ketika kita memulai doa ini, kita memulai sesi ini, surga terbuka. Berdoalah di dalam roh. Bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa atau tidak boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Doa dalam roh adalah ketika hati Bapak Ibu menyentuh roh ilahi. Hati Bapak Ibu menyentuh roh Tuhan. Itulah doa dalam roh. Surga mendengar dan surga merespon. Ya, hati inilah yang Tuhan tunggu. Nyanyian hati inilah yang menjadi melodi bagi surga. Untuk itu Tuhan menunggu setiap kata, setiap kalimat yang Bapak Ibu perkatakan pada pagi hari ini. Jangan berdiam diri. Sembahlah Tuhan, muliakanlah namanya. Tuhan, ajar kami seperti umat-Mu yang menuangkan air dari bejananya di bawah kaki mezbah di pelataran luar bait suci, dan membentuk aliran-aliran air yang mengalir terus keluar ke pintu gerbang timur menjadi sungai kecil yang mengalir ke lembah Kidron.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin agar umatnya untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Hidup di bumi ini hanya singkat. Maka ambillah kesempatan ini untuk hidup dipimpin olehnya, agar kita memiliki hidup yang baru itu. Tuhan bawa kita ke dalam proses untuk naik kelas. Tuhan bawa kita dalam proses yang adalah masalah itu, agar benih Kristus itu dapat terekspresi keluar dari dalam diri Bapak Ibu dan saya. Bertemunya roh Tuhan atau tidak pada pagi hari ini, semua tergantung dari seberapa kuat keinginan Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Semua tergantung dari keadaan hati Bapak Ibu. Milikilah hati yang menyembah. Penyembahan tidak akan terjadi tanpa adanya pengorbanan. Pengorbanan artinya air mata, melepas sesuatu dari diri kita, merelakan sesuatu dari diri kita untuk dipersembahkan. Dan persembahan yang layak adalah persembahan yang hidup. Jika ada seseorang atau orang lain yang mengecewakan hatimu, inilah pengorbanan yang Tuhan maksudkan. Lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Ampunilah, maka engkau pun akan diampuni. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan ke dalam ribaanmu akan ditakarkan atasmu, kata firman Tuhan. Tuhan, aku mengampuni orang yang kemarin menyakitiku. Aku melepaskan pengampunan atas dirinya. Tuhan, aku mengampuni gembalaku yang di masa lalu pernah membangkitkan amarahku. Tuhan, ampuni aku kalau aku pernah kecewa terhadap si A, si B, si C, sebutkan nama mereka. Sebutkan nama mereka semua. Dan katakan, aku tidak mau hidup lagi demi diriku, tapi aku mau hidupku untuk-Mu Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam aku. Itulah caranya agar kita memiliki hidup yang baru, Bapak Ibu. Hidup seorang tergantung dari keadaan hatinya. Jika seseorang memiliki hidup, hatinya akan penuh dengan firman Allah, karena ia adalah hidup. Firman yang hidup
Dialah hidup dan kebangkitan. Karena firman adalah roh yang menghidupkan, dan firman adalah terang manusia, maka ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Seperti bayi yang menyusu, mereka akan bertumbuh dan memiliki kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman itu seperti air. Kita tahu itu, dan tak seorang pun dapat menampung air bila bejana mereka bocor ataupun retak. Dan kita tidak dapat menampung banyaknya air jika bejana yang kita sediakan sangatlah kecil. Seberapa banyak kita dapat menampung sangat bergantung seberapa besar bejana hati kita tersedia saat ini. Maka dari itu, perbesarlah kapasitas hatimu, saudaraku. Luka batin menyebabkan bejana seseorang bocor, sehingga air itu tidak mampu membasuh atau menyembuhkan tubuh maupun pikirannya sendiri. Tapi mereka yang hatinya dipulihkan akan menampung air hidup yang berlimpah-limpah dan bahkan sanggup menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu. Buka hati Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau melihat hati yang luka ini. Engkau melihat setiap bejana hati yang bocor ini. Engkau yang menyelidiki jauh kedalaman hati. Sekalipun kami berkata, hatiku tidak bocor, hatiku tidak rusak. Siapa bilang hatiku bocor? Tapi Engkau yang menyelidiki kedalaman hati ini ya Bapa. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan hati ini. Pulihkan hati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Pulihkan hati jemaat-Mu ini ya Bapa. Pulihkan gereja-Mu, Bapa. Bapa, hamba-Mu datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba mohon agar Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan jiwa anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Memulihkan jiwa gereja-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kepada tempatnya yang layak. Di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon Bapa, kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwa gereja Tuhan atau anak-anak Allah yang hadir pada pagi hari ini. Secara sadar maupun
tidak sadar. Saya mohon Bapa, bebaskan jiwa anak-anak-Mu, bebaskan jiwa jemaat-Mu, bebaskan jiwa umat-Mu pada pagi hari ini dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan kami setuju Bapa dengan apa yang Bapa perkatakan. Dan saya mohon kepadamu, kumpulkanlah kami, pulihkanlah kami kembali ke tempat yang sebenarnya. Semua bagian dari pemikiran yang tercabik-cabik, perasaan-perasaan, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna seperti yang Engkau peruntukkan bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu pada pagi hari ini. Ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan si alamat kuasa untuk semua kutukan-kutukan pada anak-anak Allah di tempat ini. Serta kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh gereja Tuhan pada pagi hari ini. Kami terima perlindungan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kami menerima darah Yesus yang berharga itu di dalam hidup kami. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Barang siapa menerima Yesus, mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Untuk itu izinkan hatimu diperbarui, dipenuhi oleh air yang hidup dan berlimpah-limpah. Dalam kitab Yeskiel digambarkan bagaimana hidup berkelimpahan dengan mengalirnya air kehidupan. Itu aliran kuasa Roh Kudus yang sangat dalam, seperti sungai yang tidak terseberangi. Yeskiel 47 ayat 6 menuliskan, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan muara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.
Apa pesan Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Yeskiel 47 ayat 6 sampai 9 ini? Ketika aliran Allah mengalir, seperti sungai Yordan yang mengalir, akan dipertemukan dengan dua cabang, ke Laut Mati atau Danau Galilea, kemana air akan bermuara. Laut Mati tidak memiliki anak-anak sungai. Laut Mati tidak mengalirkan aliran-aliran sungai ke tempat yang lebih kecil. Sedangkan Danau Galilea terus mengalirkan aliran-aliran air kehidupan itu ke sungai-sungai yang lebih kecil. Dan di sanalah ada kehidupan. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu menerima aliran sungai dari Tuhan, dan Bapak Ibu enggan mengalirkan kasih ini kepada orang lain, kepada orang di sekitar kita, maka air yang mengalir dari Tuhan itu tidak akan pernah membawa kehidupan. Untuk itulah Tuhan membawa Bapak Ibu ke dalam proses yang adalah masalah. Tuhan ingin agar benih itu terekspresi. Tuhan ingin agar kasih itu keluar. Kasih itu terekspresi keluar. Namun seringkali kita enggan mengasihi orang yang bersalah, mengasihi orang yang begitu menyebalkan. Sehingga air yang mengalir pada pagi hari ini akan membawa kematian. Apapun yang hidup akan mati. Tapi jika kita mau mengalirkan air itu, maka akan ada banyak kehidupan. Semua tergantung dari pilihan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ketika kita mengizinkan air itu meluap, maka bukan hanya kita yang hidup dalam kelimpahan, tapi juga hidup kita menjadi berkat untuk banyak kehidupan. Karena itu relakanlah hidupmu untuk diremukkan Tuhan, dibawa dalam proses agar minyak itu keluar dan menginsafkan banyak orang. Jika pohon zaitun itu tidak diperas, tidak disuling, maka minyaknya tidak akan keluar. Jika pohon zaitun itu digiling, diremukkan, diproses, maka minyak dari pohon zaitun itu dapat mengurapi
raja-raja. Dapat menjadi berkat, dapat menjadi tanda kehadiran Allah. Rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, jadi tempat orang mengambil garam. Pada kedua tepi sungai En-Gedi sampai En-Eklam itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kitab Yeskiel merupakan kitab nubuatan yang akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Sungai air kehidupan itu akan terus mengalir dan mengubah air laut asin menjadi laut yang hidup, penuh dengan ikan-ikan dan pohon-pohon yang daunnya menjadi obat di kanan dan kirinya. Langit baru, bumi baru diciptakan. Air yang hidup akan mengalir lagi dari tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Dan selama itu pula air yang hidup itu mengalir dari hati setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Wahyu 22 ayat 2 menuliskan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Orang yang hatinya hancur justru akan memperoleh kesempatan mengalami proses penggantian dengan hati yang baru. Orang yang memiliki hidup Kristus dan memilikinya dengan berlimpah-limpah. Sebaliknya ada orang-orang yang hatinya menebal dan berat telinganya untuk mendengar dan mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini. Mereka tidak akan mengalami kesembuhan dan pemulihan hati seperti orang yang percaya. Dengan demikian, hidupnya paling tinggi hanya berakhir dengan kelimpahan secara materi di dunia ini saja. Seperti ada tertulis dalam kitab Kisah Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini umat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersatu hati kami menyadari bahwa kami gak lebih, kami gak mampu apa-apa tanpa hadirat-Mu. Kami gak bisa tanpa Tuhan, kami gak mampu tanpa Roh Kudus. Ini umat-Mu Bapa.
Kami membuka hati untuk mengizinkan Engkau bekerja sekuat tenaga di dalam kehidupan kami, agar minyak itu keluar, agar benih ilahi itu terekspresi. Saya percaya Bapa, Roh-Mu akan membimbing jemaat-Mu, membimbing gereja-Mu, pribadi tiap pribadi pada pagi hari ini. Hamba sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini Bapa. Pimpinlah jemaat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya lepaskan damai sejahtera dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera, pencerahan, hikmat yang daripadanya, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus memercik kita dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Biarlah gunung-gunung mengalirkan susu dan madunya, bukit-bukit mengalirkan minyak yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita deklarasikan, apa yang kita doakan pada pagi hari ini, surga mendengar dan termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.